Ya pemirsa dan Deta, memang hari ini 21 April biasanya diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, kita juga nih memiliki sosok perempuan tangguh bernama Lina Ozora. Nah, perempuan cantik ini pemirsa sangat dikenal di kalangan pecinta bus antar kota dan antar provinsi. Berikut informasinya untuk Anda. Perempuan yang naik bus besar ini bukan penumpang, melainkan seorang sopir bus antar kota dan antar provinsi. Lina Ozora, cantik kan? Kecantikannya benar-benar di luar dugaan, mampu mengendarai bus besar jurusan Jakarta-Wonogiri. Perempuan asal Wonogiri ini sebelum bekerja sebagai sopir bus, Lina pernah bekerja di sejumlah tempat, mulai dari Jakarta hingga Timor Leste. Perempuan yang memiliki nama asli Lina Supriyanti, yang juga sebagai orang tua tunggal, rela bekerja sebagai sopir bus karena harus menafkahi ketiga anaknya yang berumur 12 tahun, 10 tahun, dan 2 tahun. Nggak belajar sih mas, tapi aku pernah bawa putra mulia yang tingkat yang DD itu ditonton. Persiapannya ya paling kalau kita lagi duduk gini kan gitu, sebelum kita bawa gitu mesti kita lihat dulu, dicek dulu apa yang nyala, apa yang nggak normal gitu kan, biasanya nanti kelihatan semua nih di layar gitu. Kalau emang nggak normal ya kita ngomong dulu sama kernet gitu. Lina bergabung dengan PO Agramas sejak Maret 2021. Selama kurang lebih 1 tahun bekerja, Lina mengaku sudah mulai nyaman dengan profesinya saat ini. Dari Wonogiri, Zanuar Setiadi, iNews melaporkan. Ya, memang Kartini ini meninggalkan sebuah citra sosok yang tangguh, gigih, dan juga semangat. Nah, untuk memperingati Hari Kartini juga pemirsa, ini ada sebuah kegiatan unik dari komunitas inline skate yang menggelar aksi bermain sepatu roda dengan mengenakan kebaya, sama kayak kita pakai kebaya. Itu unik ya, pakai kebaya tapi main inline skate. Dan selain memperingati Hari Kartini, aksi ini juga untuk mengisi waktu luang menunggu berbuka puasa. Dan berikut informasinya. Ada yang tak biasa dari penampilan komunitas inline skate freestyle slalom Kota Malang, Jawa Timur. Mereka melakukan aksi freestyle sepatu roda dengan menggunakan kebaya. Aksi freestyle ini menggunakan kebaya dilakukan untuk memperingati Hari Kartini. Secara bergantian mereka melewati rintangan yang ada. Berbagai gaya pun dilakukan untuk menghibur masyarakat yang menonton. Selain memperingati Hari Kartini, aksi ini juga untuk mengisi waktu luang menunggu berbuka puasa. Salah seorang peserta memaknai sosok Kartini sebagai tokoh yang telah memperjuangkan masa depan perempuan di Indonesia. Kegigihan dan semangat Kartini patut dicontoh oleh generasi masa kini. Pengalaman baru gitu pakai kebaya, sama memperingati Hari Kartini juga bisa lebih jadi diri, bisa lebih juga insecure gitu. Yang jelas untuk teman-teman kita sarankan memakai baju adat ya. Jadi yang cewek usahakan pakai kebaya, yang cowok pakai baju tradisional. Jadi paling tidak dengan kita mengadakan event seperti ini, teman-teman atau adik-adik bisa mengerti dan tahu, mengenal apa itu. Meski dalam kondisi puasa, para peserta freestyle ini tetap terlihat semangat dan menyuguhkan aksi terbaik mereka. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, Rita dan pemirsa, jika tadi anak-anak di Malang merayakan Hari Kartini dengan inline skate, ini berbeda nih. Di komunitas perempuan berkebaya Indonesia justru berziarah ke makam Raden Ajeng Kartini di Rembang, Jawa Tengah. Beberapa orang dari komunitas perempuan berkebaya Indonesia memperingati Hari Kartini dengan berziarah ke makam Kartini di Desa Bulu sekitar 17,5 km arah selatan kota Rembang, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini wafat pada tahun 1904 di usia yang masih relatif muda, yaitu 25 tahun. Meski begitu, pemikirannya melalui tulisan mampu menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia.
Langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama komunitas perempuan berkebaya Indonesia dengan Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Rahmi Hidayati langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Selamat siang Mbak Rahmi. Selamat siang Mbak Rahmi, apa saja kegiatan ziarah pada hari ini? Baik, memang salah satu wujud kita memperingati Kartini selain melestarikan nilai-nilainya, tapi juga bisa berziarah ke makamnya, Arlista. Iya, selain berziarah ini sebenarnya dari komunitas berkebaya ini juga rencananya akan mengunjungi Museum Raden Ajeng Kartini untuk mengetahui nih seluk-beluk dan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kemerdekaan perempuan untuk menimba ilmu. Betul, nanti kita akan langsung bergabung dengan Mbak Rahmi, tapi sebelumnya kita punya informasi yang menarik sekali dalam rangka Hari Kartini hari ini, yaitu puluhan peselancar wanita dari domestik maupun mancanegara melakukan aksi unik, yaitu berselancar menaklukkan ombak Pantai Kuta juga dengan mengenakan kebaya. Ini sungguh hal-hal yang tidak mungkin sebenarnya dibayangkan, tapi mereka berani melakukannya demi merayakan Hari Raden Ajeng Kartini maksud saya. Dan untuk melibatkan peselancaran dewasa, ini puluhan peselancar anak-anak juga memeriahkan kegiatan ini. Puluhan peselancar wanita dari berbagai komunitas surfing di tanah air berkumpul di Pantai Kuta, Badung, Bali untuk memperingati Hari Kartini. Berbeda dari biasanya, para peselancar ini mengenakan kebaya lengkap dengan kainnya. Sebelum membelah ombak, para peselancar melakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. Puluhan peselancar membentuk formasi untuk melaksanakan doa bersama mengenang jasa Ibu Kartini serta diakhiri dengan pengibaran bendera merah putih. Tidak hanya dituntut lihai dalam memperkirakan arah ombak, para peselancar juga harus mampu menguasai keseimbangan saat beraksi di atas papan selancar. Kesulitan nggak surfing menggunakan kebaya ini? Enggak sih, kalau untuk saya sih enggak. Enggak ya? Ya, pada kadang-kadang sih ya itu udah nyangkut-nyangkut sedikit ya. Pagi pas jatuh dari ombak, langsung ya udah kebayang kemana naik ke perut gitu. Iya. Peringatan Hari Kartini sekaligus menjadi sarana membangkitkan potensi surfing di kalangan perempuan dan mempromosikan kepariwisataan Bali yang aman. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita coba kembali hubungi Mbak Rahmi yang berada di pemakaman Raden Ajeng Kartini di Rembang. Selamat siang Mbak Rahmi. Selamat siang Mbak. Oke, Mbak Rahmi, untuk agenda hari ini apa saja nih dari teman-teman komunitas Mbak Rahmi? Ya, setelah nanti kita selesai dari makam, tadi kami sudah di sini, kami sama-sama berdoa, mengirimkan segala energi positif yang bisa kita berikan untuk Ibu Kartini, seperti juga segala kebaikan yang sudah beliau tebarkan untuk kita perempuan-perempuan Indonesia. Setelah dari sini kami akan ke Museum Kartini. Di museum itu kami ingin melihat apa saja peninggalan-peninggalan Kartini, karena di sanalah kita bisa melihat langsung berbagai hal yang sudah dilakukan Ibu Kartini, termasuk buku-buku yang beliau buat. Juga ternyata Ibu Kartini itu adalah perempuan pertama, orang pertama di Indonesia yang memaksa supaya Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian diterjemahkan dengan huruf Arab, karena ternyata dengan huruf Arab itu mereka berharap supaya orang-orang Belanda tidak marah, gitu, karena disangkanya itu bagian dari Al-Quran atau apa, tapi bukan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti di Museum Kartini kami ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan Kartini, fasilitas-fasilitas apa aja yang waktu itu dipakai oleh beliau untuk mengajarkan anak-anak Indonesia, terutama perempuan-perempuan pada saat itu, menjadi perempuan yang lebih pintar. Oke, Mbak Rahmi, kebetulan saya dan Lisa, mungkin ada pemirsa juga yang belum pernah berziarah ke makam Kartini. Bisa Anda gambarkan bagaimana lokasinya di situ dan adakah syarat tertentu untuk bisa berziarah di sana? Ya, di sini siapa aja bisa berziarah, Mbak. Dan itu dibuka setiap hari dari pagi sampai jam ini saya dengan Mas yang
mengelola di sini. Dibuka sampai jam berapa, Mas? Kita buka 24 jam. Dibuka 24 jam. Baik. Wow, 24 jam dibuka. Jadi anytime kalau mau datang ke sini, kapan waktunya cocok, bisa langsung kemari. Baik, berarti kalau jika dibuka 24 jam, apakah masyarakat ini justru lebih rutin ataupun lebih sering mengunjungi pemakaman hanya pada saat hari Ibu Kartini atau hari-hari biasa juga ramai dikunjungi? Kalau di hari Kartini udah pasti ramai. Dari tadi saya datang, dari saya sampai sekarang ini itu antrian banyak sekali untuk berdoa di sini. Seperti bisa dilihat di belakang saya itu sedang ada kelompok ibu-ibu juga dengan bapak-bapak yang hadir untuk berdoa di sini. Sebelumnya juga ada, dan di luar pun sekarang sudah ada yang menunggu. Kalau hari-hari biasa bagaimana, Mas? Kalau di hari biasa itu malah lebih ramai banget. Oh, lebih ramai di hari biasa daripada di hari Kartini. Jadi untuk pengunjung di makam RA Kartini, dalam catatan kami dalam 1 bulan itu masih lebih di angka kisaran 4.000-an. Oke. Oke, Mbak Rahmi, jika kita melihat perkembangan saat ini banyak sekali wanita-wanita yang ingin sukses, mereka mengedepankan kesetaraan gender. Apa sosok ataupun nilai-nilai yang bisa kita terapkan di era modern saat ini dari tokoh Kartini sendiri? Ya, Kartini sejak kecil itu dia diberi kebebasan oleh ayahnya untuk sekolah, tapi cuma sampai usia 12 tahun. Setelah itu karena sudah haid, perempuan pada saat itu kalau udah haid itu harus dipingit di rumah, tidak boleh keluar rumah lagi, dan artinya Ibu Kartini tidak boleh sekolah lagi juga. Nah, setelah itu beliau belajar sendiri di rumah dan beliau menjalin hubungan yang sangat erat dengan kenalan-kenalannya yang orang Belanda. Di sanalah Ibu Kartini tetap terus belajar sampai usianya 24 tahun. Nah, semangat untuk terus belajar walaupun banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang harus dijalankan dalam hidupnya, itulah yang harusnya menjadi acuan kita perempuan-perempuan Indonesia saat ini untuk tetap belajar. Sekarang kita dipingit dalam tanda kutip oleh pandemi COVID sekarang ini, tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti juga ketika Ibu kita Kartini mempelajari banyak hal ketika dia masih kecil dulu. Usia 12 tahun, Kartini belajar menulis sampai akhirnya bisa menulis buku. Beliau juga belajar bagaimana caranya untuk menjadi perempuan yang tangguh. Itulah juga yang bisa kita pelajari sekarang. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada hari ini Mbak Rahmi. Semoga kegiatan teman-teman dari komunitas ini berjalan lancar ya. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Perjuangan seorang ibu menafkahi keluarga dengan berjualan gorengan dan kopi akhirnya membawa berkah. Santi, yang merupakan pedagang gorengan di Kota Bandung, terpilih sebagai salah satu penerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Belas tahun sudah, Santi mendorong gerobak peninggalan almarhum orang tuanya. Tak kenal lelah, setiap pagi Santi berjualan gorengan dan kopi di Jalan Braga, Bandung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semangatnya tak pernah padam, apalagi saat mengingat kembali perjuangan orang tua yang membesarkannya. Dulu bareng sama orang tua jualan, sebelum meninggal dikasih sama orang tua itunya. Gerobaknya diteruskan ya, pas bapak meninggal diteruskan sama ibu. Menjadi tulang punggung keluarga bukanlah tugas yang mudah. Kadang Santi harus berdamai dengan nasib jika dagangannya sepi pembeli. Kadang ada sisa suaranya, kadang habis, nggak tentu. Ada 100, ada 200, nggak ini gitu, jualannya nggak tentu. Cobaan hidup Santi semakin berat ketika gerobak peninggalan orang tuanya sudah mulai tidak bersahabat. Ya kepikiran ingin diganti, tapi belum. Hari ini,
rezeki itu datang. Santi menerima buah dari ketegaran hati dan perjuangannya. Waalaikumsalam. Abdi Charlie di DPW Perindo Jawa Barat. Ibu icalan naon itu? Icalan gorengan, sarang kopi. Terus lami ibu icalan tuh? Atos islami. Berapa tahun bu? Terus udah tahun 2008. Ibu ini Partai Perindo memberikan ibu gerobak baru yang lebih besar, lebih bagus dengan sedikit modal, tambahan modal dari Bapak Haritanu dan kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, Liliana Tanu Sudibyo, Ketua Umum Kartini Perindo. Mudah-mudahan Partai Perindo ini bisa mensejahterakan seluruh rakyat yang ada di negeri kita ini. Kini Santi dapat tersenyum bahagia. Perjuangannya menghidupi keluarga akan terasa lebih ringan dengan hadiah gerobak dan bantuan modal usaha dari Partai Perindo. Oknum PNS adang ambulans di Sukabumi, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.